Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Shalom, selamat siang saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di ibadah siang minggu hari ini. Kita mau sama-sama satukan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan yang boleh kami alami Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Kalau sekarang kami ingin menyembah Engkau Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, kami kan bertahan Tuhan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena kami tahu Yesus selalu menopang kami. tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Berdiri di tengah badai
semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu. Sekarang masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Kau pencipta, Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku. Sekarang masih ada Tuhan. Kami percaya masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang tak terbatas. Engkau pencipta segalanya Tuhan. Engkau juga sanggup mengubah hidup setiap kami. Dia juga sanggup mengubah hidupku. Sekarang masih ada Tuhan, Masih ada jawaban. masih ada jawaban. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian di dalam hidup kami. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau penyembuh Tuhan Tuhan. menyembuhku, Engkau Tuhan pemulih kami. Tuhan pemulihku. Mari kita katakan sama-sama saudara. Satunya yang kuandalkan, Hanya Tuhan satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami. Satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami, sumber kekuatan, juga sumber kedamaian di dalam hidup kami. sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yesus, Engkau juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamatku. Bahkan dalam janji-Mu Tuhan, Dalam janji-Mu ada kemenangan kami Tuhan. kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji kemenanganku Tuhan, kemenanganku Untuk selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. besar setiamu Tuhan di
Yesus, Engkau juru selamatku. Di dalam janji-Mu, kemenanganku. bahkan selamanya kami akan menyatakan Tuhan, besar setiamu di dalam hidup setiap kami Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan kami boleh berjumpa kembali di ibadah online, Sunday online hari Minggu ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhanlah yang masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, kami membutuhkan pengurapan-Mu untuk mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, agar kami boleh dibukakan akan rahasia kebenaran firman-Mu, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau, agar kami boleh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Roh Kudus, bahkan Engkau mengurapi setiap mereka yang mendengarkan pada hari ini. Kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami, mengubah cara berpikir kami, mengubah segala sesuatu di hidup kami, bahkan mengubah keadaan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, kita mengucap syukur kalau kita masih berjumpa kembali di hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, saya percaya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, saudara, ya. Di sini saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-19, saudara, ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-16. Judul perikopnya di sana, orang muda yang kaya, judul perikopnya. Ayat 16 itu di sana dikatakan, kita baca bersama. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Ya, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, dan jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Saudara yang terkasih, kita melihat di sini ada sebuah pertanyaan dari orang muda yang kaya. Siapa orang yang datang kepada Kristus ini? Ya, kita mau belajar dulu ya. Kalau kita mendengarkan firman itu sebaiknya kita telaah, kita renungkan, kita pelajari supaya kita mengerti. Ya, saat mendengar ayat ini semua orang pasti menyalahkan orang kaya ini. Wah, makanya orang kaya itu sukar masuk surga. Orang kaya itu memang pelit. Orang kaya itu begini-begini ya. Tapi kita mau belajar hari ini supaya kita juga bisa berhati-hati. Kita bisa belajar dari kasus ini. Yang pertama saudara, ya, orang ini dikatakan orang muda yang kaya. Orang ini adalah orang termasuk orang yang berhasil ya, masih usia muda sudah kaya raya. Wow.
Ya, tidak dijelaskan di sini dari mana dia mendapatkan kekayaannya, entah itu dari warisan atau apapun, tetapi Alkitab tidak menulis. Tapi poinnya adalah dia masih muda, umurnya masih muda, tetapi kaya raya. Ya, kalau zaman sekarang orang muda kaya, semua ibu-ibu berbondong-bondong pengen jadiin menantu, saudara ya. Saya banyak mendengar ibu-ibu, ya anak saya itu sekarang sudah pacaran Bu, ya tapi ya gimana ya menurut Bu Debbie ya, mereka sih tidak seiman, tapi dia sudah mandiri Bu, berkepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi, deposit pribadi. Ya saya berkata, walaupun sudah punya segalanya Bu, kalau nggak beriman kepada Kristus buat apa? Putusin aja ya. Tapi orang muda ini hebat, luar biasa. Pertama, dia masih muda, dia kaya, dia sukses. Berarti orangnya rajin, orangnya tekun, orangnya giat bekerja, orangnya itu pokoknya sudahlah calon mantu yang luar biasa ini. Ya, pertama kaya. Orang dunia selalu kalau memandang sesuatu yang cocok, ya itu pasti dari kekayaan orang dunia ya. Semua ibu-ibu pengen dapat mantu orang kaya, ya itu kalau nggak bertobat saudara ya. Lalu yang kedua, kita lihat saudara, orang ini datang pada Yesus ya. Dia bilang guru ya, perbuatan baik apa? Guru ya, dia memanggil Yesus itu guru. Berarti dia menganggap Yesus ini adalah sosok yang bisa diteladani. Berarti kalau seorang menyebut dia itu guru, berarti dia mendengarkan omongannya dan dia mengikuti apa yang diomongin. Berarti orang ini ya kalau kita lihat ya, dia benar-benar ya mengakui Yesus, mengagungkan Tuhan Yesus. Dia panggil Yesus tuh guru, berarti dia mendengarkan ajaran-ajaran Yesus saudara. Lalu yang ketiga saudara, siapa orang muda ini yang menarik untuk kita bahas? Dia bertanya kepada Yesus, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan untuk aku memperoleh hidup kekal? Yang ketiga, orang muda ini termasuk orang muda yang luar biasa. Kenapa? Dia mikirin hidup kekal saudara. Wow enggak? Wow, ini memang calon mantu favorit banget. Kaya raya, ya menghargai Tuhan Yesus, mendengarkan ajaran Yesus. Yang ketiga, mikirin hidup kekal. Kalau sekarang kita lihat banyak orang muda kaya boro-boro mikirin hidup kekal. Ya, yang ada sudah punya banyak uang, berlimpah kemewahan, ya sudah pokoknya bersinah, bisa bayar perempuan di mana saja. Dia melakukan masuk dari satu tempat ke tempat yang lain, dia mabok, berjudi, itu yang kebanyakan kita lihat hari-hari ini. Orang kalau sudah kaya, apalagi masih muda, itu cenderung menghambur-hamburkan uang, ya kaya raya, dia akan menikmati dengan kesenangan duniawi. Tapi orang muda satu ini tuh luar biasa, ya kaya, menghormati Yesus, mikirin hidup kekal loh. Wow, enggak? Wow, datang kepada Yesus dengan sebuah pertanyaan, Tuhan, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku ini mendapat hidup kekal? Berarti dia itu peduli dengan keselamatan. Dia tuh peduli dengan hidup yang kekal. Dia itu peduli dengan sesuatu yang bersifat kekekalan. Luar biasa saudara ya. Yesus menjawab dia, perhatikan, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Ya, perhatikan baik-baik supaya kita tidak terkecoh dengan pertanyaan ini. Orang muda yang kaya ini bertanya tentang apa perbuatan baik yang harus dia lakukan supaya dia bisa masuk surga. Yesus itu balik bertanya kepada dia. Yesus bilang, apakah sebabnya kamu bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Ya, saudara, banyak orang berpikir perbuatan baik manusia itu bisa menyelamatkan dia. Banyak orang berpikir ketika dia sudah melakukan yang baik, dia pasti bisa masuk surga. Banyak orang berpikir ketika dia sudah melakukan ya semua kebaikan, dia bisa sumbang panti asuhan, dia sumbang pembangunan rumah ibadah, dia membantu ya fakir miskin, bahkan dia membantu, semua dia bantu saudara. Dia berpikir semua perbuatan baik yang dia lakukan itu bisa menyelamatkan dia masuk surga.
Ya, makanya dia tanya, apalagi Tuhan perbuatan baik? Ya, Yesus bertanya kepada dia, kenapa engkau menanyakan kepadaku? Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang perbuatan baik? Semua manusia, Alkitab berkata, bahkan manusia itu kebaikannya seperti kain kesumba. Kita semua ini udah kotor karena dosa membuat manusia itu tercemar. Dosa membuat kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Dosa itu sudah merusak jati diri Allah dalam hidup kita. Manusia yang tadinya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tapi akibat kejatuhan Adam dan Hawa, kita semua mewarisi dosa itu. Jadi sejak dalam kandungan, kata firman Tuhan, kita ini sudah dikandung di dalam dosa. Nah, kalau dalam kandungan saja kita sudah dikandung dengan dosa, mana ada perbuatan baik yang sempurna yang bisa menyelamatkan kita, saudara. Akhirnya Yesus berkata kepada dia begini, ya, kenapa engkau bertanya padaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, kata Yesus. Hanya satu yang baik. Tapi Yesus belum meneruskan, dia cuma bilang hanya satu yang baik. Tetapi kata Tuhan, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ya, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Tapi ini orang muda yang kaya luar biasa. Waktu Yesus ngomong, kamu harus turuti semua perintah Tuhan, dia tanya perintah yang mana, ya? Ya, karena dia mungkin orang yang percaya hukum Taurat pada zaman itu, jadi Yesus memberitahukan 10 perintah Allah kepada dia. Ya, kamu harus melakukan 10 perintah Allah, ya, kata Yesus. Yang pertama Yesus bilang apa? Lakukan 10 perintah Allah, kata Yesus, ya, lakukan. Dia tanya perintah yang mana? Kata Yesus kepadanya, jangan membunuh yang pertama. Jangan membunuh, ya, pokoknya jangan kamu membunuh sesamamu manusia apalagi. Yang kedua, jangan berzinah, Tuhan bilang, ya. Wah, jangan berzinah. Kayaknya tidak mungkin ya. Orang ini kaya, muda, punya banyak uang. Ya, Yesus bilang jangan berzinah kamu. Ya, kalau kamu pengen dapat hidup yang kekal, jangan mencuri. Ya, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, kita mulai lihat di sini, saudara. Ya, waktu Yesus mengatakan 10 perintah Allah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, ya, jangan ini, jangan itu. Lalu Yesus bilang, kasihilah ya sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia bilang, kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti. Wah, hebat orang muda ini. Dia sudah melakukan perintah-perintah Allah itu, saudara. Semua telah dilakukannya. Dia nggak membunuh, dia nggak berzinah, dia nggak bersumpah palsu. Ya, dia tidak ini, dia tidak itu, dia tidak itu. Apalagi yang masih kurang, dia bilang. Dia menantang Yesus. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Ya, Yesus itu sangat luar biasa dan bijaksana. Ya, Yesus bilang begini, jikalau engkau hendak sempurna, kata Tuhan, ya, maka pergilah, kata Tuhan, ya, juallah hartamu, segala milikmu jual, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, ya, Yesus itu sangat luar biasa bijaksana. Yesus ngomong, ya, karena dia bilang dia sudah melakukan semua itu, saudara. Orang itu kadang kalau ngomong tuh pinter. Oh sudah. Tapi saya juga ragu kalau dia sudah benar-benar melakukan ini, saudara. Karena apa? Kita lihat yang terakhir, Yesus bilang kan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Harusnya kalau dia sudah melakukan perintah itu, maka waktu Yesus bilang pulang jual segala hartamu kasih sama orang lain, itu dia akan mudah. Oh iya, aku sudah mengasihi orang lain seperti diriku sendiri kok. Gampang kalau aku kasih semua hartaku, berarti aku mengasihi. Nah, ini saja sudah tidak sinkron dengan apa yang dia bilang kepada Yesus, saudara, ya. Dia bilang sudah aku lakukan semuanya itu, ya. Lalu Yesus cuma ngomong, jika engkau hendak sempurna. Saya mau tanya kepada kita, saudara, adakah manusia bisa sempurna? Ya,
Mengapa Yesus berkata kepada dia, kalau kamu ingin sempurna? Karena orang ini agak sombong. Waktu Yesus bilang jangan membunuh, jangan berzinah, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Harusnya loh, kalau dia manusia normal, dia jujur, saya yakin dia pasti akan ngomong, waduh Tuhan, saya pernah kurang ajar tuh sama orang tua saya, berarti saya gak masuk surga ya. Aduh Tuhan, saya pernah tuh melakukan zina. Yesus bilang, kamu lihat perempuan, kamu tertarik kepada dia, kamu sudah berzinah. Gak mungkin ada seorang pemuda kaya, masih muda, lalu dia sempurna. Tapi ini orang, ya orangnya itu agak sombong. Dia menantang Yesus, semua sudah kulakukan, apalagi. Makanya Yesus bilang, kalau kamu mau sempurna. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah ada manusia yang sempurna? Tidak ada, hanya Tuhan yang sempurna. Makanya waktu Yesus bilang, kalau kamu mau sempurna, pulang, jual semua milikmu, bagi sama orang-orang yang tidak punya rumah, berikan kepada orang miskin. Saudara, maaf ya, seringkali juga kita kalau membaca ayat ini, kita akan bilang, oh memang orang kaya itu ya enggak mungkin lah mau ngasih hartanya. Saya mau bertanya jujur sama saudara, kita enggak usah bicara orang kaya sekarang. Saudara ya, yang cuma punya satu motor hari ini, engkau punya rumah yang tidak gede mungkin ya. Mungkin engkau cuma punya rumah, atau ya engkau cuma punya apalah yang engkau punya hari ini. Tapi Tuhan bilang kepada orang, kepada engkau mungkin hari ini ya engkau punya rumah satu kan, rumahmu kecil banget sama motor satu. Jual rumahmu itu yang kecil itu, jual motormu, kasih orang. Saya mau tanya jujur saudara, enggak usah bicara orang kaya yang banyak hartanya. Kita yang pas-pasan, kita yang miskin mungkin, kalau Tuhan suruh kita jual rumah dan kasih orang, motor yang kita punya kasih orang, saya mau tanya, saudara bisa enggak lakukan itu? Tidak ada yang bisa saudara, ya, nggak ada manusia yang bisa lakukan itu. Kenapa? Karena semua manusia tidak ada yang sempurna. Semua manusia itu egois. Pendeta pun suruh ngelakukan itu, nggak mungkin bisa. Saya sekarang kalau saudara minta jual rumahmu bu, kasih, jual mobilmu, kasih orang-orang miskin, saya bisa melakukan? Nggak. Di depan mimbar ini saya berkata, saya tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena memang saya tidak sempurna. Yesus bilang, kalau kamu mau sempurna loh. Oke, kamu sudah melakukan semua hukum-hukum itu, tapi kamu mau sempurna supaya masuk surga? Saudara, kalau ada manusia yang sempurna, dia bisa masuk surga tanpa pengorbanan Kristus. Tapi masalahnya tidak ada seorang pun yang bisa sempurna. Ya jujur saya tantang saudara, nggak usah orang kaya, orang yang cuma punya rumah satu, atau nggak usah punya rumah lah, saudara punya motor satu, suruh jual kasih orang, saudara mampu? Saudara bisa? Nggak bisa. Karena itu dengan kata lain Yesus mau ngomong, tidak ada satu perbuatan baik yang bisa bikin engkau masuk surga, kecuali engkau sempurna. Nah, menjadi sempurna, apakah ada manusia sempurna? Tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kita mengerti sekarang saudara ya. Ketika saya memahami konteks ini, oh iya betul. Jadi sebenarnya ayat ini berbicara buat kita semua, enggak cuma pandang kaya, enggak miskin. Semua manusia itu semua punya ego. Semua manusia itu punya mementingkan diri sendiri sejak kita jatuh di dalam dosa. Dan kalau ada orang yang mau sempurna untuk bisa masuk surga dengan perbuatan baik, ya saya yakin tidak ada manusia yang bisa sempurna. Makanya orang muda yang kaya yang sombong ini ya datang sama Yesus. Ya, lalu Yesus tantang dia, Yesus bilang, kamu melakukan perintah Allah, sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Ini sudah, apalagi Tuhan? Ya, Tuhan bilang, ya sudah, kalau kamu mau sempurna dengan perbuatan baikmu itu yang semua sudah kamu lakukan, maka pulang, jual semua yang kau miliki. Saudara, hanya lewat kasih karunia kita ini bisa diselamatkan. Alkitab berkata, itu bukan karena perbuatan baik. Ingat, engkau diselamatkan bukan karena
engkau sempurna. Tidak ada manusia sempurna. Dari dalam kandungan saja kita sudah dikandung dalam dosa. Cuma satu yang bisa membuat kita ini diselamatkan, yaitu apa? Percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pemuda ini datang kepada Yesus, dia cuma panggil Yesus guru, tapi dia tidak menyebut Yesus Tuhan. Murid-murid Yesus berkata Yesus itu Tuhan, ya, tetapi dia cuma menganggap Yesus guru. Ya saudara, kalau orang itu mau diselamatkan, ya, dengan perbuatan baikmu, engkau tidak mungkin bisa selamat. Inilah inti dari pembahasan ayat ini. Ya, kalau soal Yesus bicara, ya memang orang kaya itu susah masuk surga. Memang, karena memang ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tidak mungkin orang bisa punya kesempurnaan. Ya, dia pikir dengan perbuatan baiknya dia bisa sempurna dan masuk surga. Tapi saya mau bilang hari ini, tidak ada yang bisa sempurna, bahkan saudara dan saya. Ya, kita pun dengan apa yang kita miliki, kita nggak mungkin saudara bisa kita jual semua lalu kita kasih ke orang. Kita pasti mikir, lalu saya mau hidup bagaimana? Itulah keegoisan manusia. Kita belum bisa 100%. Tapi karena kasih karunia Allah lah kita diselamatkan. Tuhan tahu tidak ada satu manusia yang mampu sempurna dengan perbuatan baik. Dia datang bertanya pada Yesus, ingat, perbuatan baik apa? Makanya Tuhan bilang, kenapa engkau bertanya tentang yang baik padaku? Yang baik itu cuma satu. Tapi Yesus tidak meneruskan. Yang baik itu cuma satu, ya. Tetapi saudara, ya, ketika Yesus berkata dia tidak mampu dan dia pergi meninggalkan Yesus. Saudara, apa yang membuat kita bisa selamat masuk surga? Hanya iman percaya kepada Tuhan. Waktu kita percaya kepada Yesus, waktu kita menaruh iman kepada Kristus, dan ketika Yesus panggil kita, tapi kita sudah percaya dulu, lalu kita ditantang untuk meninggalkan segala sesuatu, barulah kita mampu. Kenapa? Bukan kita manusia yang mampu, tapi Yesus yang ada dalam kita yang memampukan kita. Kenapa saya bisa meninggalkan segala-galanya? Bukan karena saya. Kalau saya sebagai manusia tidak akan mungkin mampu, saudara. Ya, ada banyak keraguan untuk meninggalkan segala kenyamanan hidup. Tapi karena Tuhan Yesus yang saya terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya menerima dia dalam hidup saya, dialah yang memberi iman kepada saya. Sehingga ketika segala diminta daripada saya bisa. Kenapa? Karena Yesus memampukan saya. Makanya Tuhan bilang, kamu tidak mungkin bisa sempurna dengan perbuatan baik. Artinya apa? Dengan kata lain, engkau bisa memperoleh hidup yang kekal hanya ketika engkau percaya menerima Yesus sebagai korban, anak domba Allah yang sudah mati untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Ingat, tidak ada seorang pun yang bisa sempurna. Hanya Tuhan yang bisa sempurna. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkaulah yang memampukan kami, Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang membuat kami bisa bertahan, Tuhan. Karena kasih karunia kami diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kami, Tuhan, tapi hanya ketika kami percaya kepadamu. Hanya ketika kami berserah kepadamu, Tuhan, kami bisa diselamatkan. Karena itu Bapa, bahwa kami punya pengertian yang benar tentang keselamatan. Kami tidak bisa sempurna dengan diri kami sendiri. Hanya ketika Tuhan yang sempurna itu yang masuk dalam hidup kami. Engkau yang memampukan kami, Tuhan, menghadapi segala tantangan, pencobaan, pergumulan, ujian. Kami akan tetap kuat bertahan karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Bahkan anugerah-Mu, Tuhan, itu yang menyelamatkan hidup kami. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar kesetiaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Amin, Yesus. Di
lebih lagi katakan, Yesus Engkau juru selamat bagi kami. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu Tuhan. Amin. Kemenanganku selamanya Tuhan, kan ku nyatakan besar, besar setiamu Tuhan di hidupku. terima kasih Bapa, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu dengan perbuatan baik kami tidak mungkin kami bisa memperoleh hidup kekal. Tidak ada satu manusia pun yang bisa sempurna Tuhan. Ajar kami datang kepada Tuhan malam ini tidak seperti orang-orang muda yang kaya yang datang dengan kesombongan. Dia berpikir dengan semua perbuatan baik yang dia lakukan dia bisa masuk dalam kehidupan kekal. Kami tahu hari ini hanya iman kepada Kristus, percaya kepada Yesus dan melakukan segala perintah-Mu, itulah yang akan membawa kami dalam hidup yang kekal. Karena Engkau satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau jalan itu. Ajar kami punya pemahaman yang benar Tuhan dan selalu merendahkan diri. Sungguh kami tidak mampu tanpa tuntunan Tuhan. Sungguh kami tidak mampu tanpa anugerah Tuhan. Kami tahu hari ini kami diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik kami. Berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan, mampukan mereka terus berjuang sampai pada hidup yang kekal itu hanya dengan anugerah Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu, tapi kami mau melekat kepada Kristus yang memberikan kami kekuatan itu karena kami tidak mampu. Ampuni setiap kami mau tinggalkan dosa, kami mau tinggalkan segala hal yang tidak berkenan, agar kami boleh mendapatkan perkenanan-Mu Bapa. Dan iman kepada Kristus, mengaku Yesus adalah Tuhan, itulah keselamatan bagi kami. Hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan yang hari ini beribadah. Tuhan memberkati, berikan kekuatan, berikan anugerah-Mu untuk senantiasa kuat, tabah menghadapi setiap pencobaan masalah dan keluar sebagai pemenang. Berkati dalam rumah tangga, keluarga, bahkan setiap masalah mereka, Tuhan menjadi jawaban. Kami harus punya ketergantungan dengan Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal itu, bukan karena perbuatan baik kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Kami percaya Tuhan menyertai bangsa ini, hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia. Kuatkan iman dan hati kami untuk terus mengiring Yesus. Terima kasih Bapak, mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai hidupmu, memberkati hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat hari Minggu.